Seringkali, ketika kita merenungkan masa lalu, pikiran kita dipenuhi dengan kisah raja-raja, penemuan besar, dan peperangan. Namun, di balik narasi-narasi megah itu, ada cerita yang jarang diceritakan, realitas keras kehidupan perempuan. Menjadi perempuan di zaman dulu seringkali berarti menjalani hidup yang garis start dan finishnya sudah ditentukan oleh orang lain, bukan oleh ambisi atau pilihan pribadi mereka. Perjalanan menuju kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah perjalanan yang penuh air mata dan pengorbanan. Mari kita telusuri 5 kenyataan pahit yang dialami perempuan sepanjang sejarah. Yang pertama adalah sistem patriarki yang ekstrem dan status mereka sebagai properti. Dalam banyak kebudayaan, dari Romawi kuno hingga hukum Inggris abad ke-18, perempuan secara legal tidak dianggap sebagai individu yang berdiri sendiri. Sebaliknya, mereka adalah aset atau tanggung jawab. Ketika seorang gadis lahir, hidupnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Begitu ia menikah, ia sepenuhnya berpindah tangan menjadi milik suaminya. Perempuan tidak dapat menandatangani kontrak, tidak memiliki properti atas nama sendiri, dan bahkan tidak memiliki hak perwalian penuh atas anak-anak mereka sendiri. Identitas mereka, secara harfiah, dilebur menjadi identitas laki-laki di kehidupan mereka. Mereka tidak punya nama hukuman diri, hanya ekstensi dari nama keluarga suaminya. Kenyataan pahit kedua berpusat pada pendidikan. Akses terhadap ilmu pengetahuan dan pengetahuan di luar urusan domestik dianggap tidak hanya sia-sia, tetapi juga berbahaya. Tugas utama perempuan adalah mengelola rumah tangga, menjahit, memasak, dan, yang terpenting, melahirkan dan membesarkan anak. Buku-buku pelajaran di masa itu secara eksplisit mengajarkan bahwa belajar terlalu keras, terutama matematika atau filsafat, dapat merusak kesehatan reproduksi perempuan. Ada stigma luas bahwa intelektualitas akan membuat perempuan tidak menarik atau terlalu sulit diatur untuk dijadikan istri. Akibatnya, jutaan potensi intelektual perempuan terpendam di balik tembok dapur dan ruang tamu. Kenyataan ketiga, pernikahan jarang didasari oleh cinta, melainkan oleh kontrak politik dan ekonomi yang dingin. Di masa lalu, pernikahan adalah aliansi antar keluarga atau klan. Perempuan seringkali dinikahkan segera setelah mencapai usia pubertas. Terkadang di usia 13 atau 14 tahun untuk meringankan beban ekonomi keluarga asal mereka, atau untuk menyegel kesepakatan bisnis. Perjanjian mahar menjadi fokus utama, di mana perempuan diperlakukan sebagai aset yang diberikan atau dijual demi keuntungan sosial atau moneter keluarga besarnya. Pilihan pribadi, apalagi cinta sejati, adalah kemewahan yang sangat langka. Kenyataan keempat adalah standar kecantikan yang menyiksa dan mematikan. Karena nilai seorang perempuan sering dikaitkan dengan seberapa berharga ia bagi suaminya atau keluarga suaminya, muncullah tradisi ekstrem untuk memenuhi standar fisik tertentu. Di Tiongkok, fupai mewajibkan tulang kaki dipatahkan dan dibalut agar tetap kecil. Sebuah proses yang menyakitkan dan melumpuhkan, tetapi dianggap sebagai simbol status sosial dan kecantikan. Di Eropa, wanita harus menahan penderitaan korset yang diikat super ketat, menekan organ dalam demi mendapatkan pinggang super ramping yang sering menyebabkan pingsan dan masalah pernapasan kronis. Bahkan di Jepang, tradisi ohaguro atau menghitamkan gigi dilakukan untuk menandai status pernikahan. Semuanya adalah bukti bahwa tubuh perempuan harus dimodifikasi dan disakiti demi memenuhi ekspektasi sosial yang tidak sehat. Dan yang terakhir, kenyataan kelima adalah kurangnya hak atas tubuh sendiri. Fungsi utama perempuan pada masa lalu dianggap sebagai pabrik penghasil ahli waris, terutama ahli waris laki-laki. Mereka tidak memiliki otoritas atas kesehatan reproduksi mereka. Kehamilan berulang, dimulai pada usia yang sangat muda, adalah normal. Dipadu dengan kurangnya gizi dan sanitasi medis yang buruk, kehamilan berulang menjadi penyebab utama kematian perempuan di seluruh dunia selama berabad-abad. Tubuh mereka sepenuhnya berada di bawah kendali kewajiban keluarga dan suami, bukan pilihan pribadi mereka. Ketika kita melihat kembali, kita menyadari betapa jauhnya perjalanan yang telah kita tempuh. Kemampuan seorang wanita hari ini untuk memilih pasangan, mengenyam pendidikan tinggi di bidang apapun, memiliki aset atas nama pribadi, dan menentukan jalan karirnya sendiri adalah hak-hak yang dulunya benar-benar tak terbayangkan. Kebebasan ini bukanlah hadiah cuma-cuma, itu adalah hasil dari perjuangan heroik jutaan perempuan,
Mulai dari gerakan Suhujat yang menuntut hak suara, hingga tokoh-tokoh lokal seperti Kartini yang berjuang untuk pendidikan. Mari kita hargai pengorbanan mereka dan pastikan bahwa sejarah tentang status perempuan sebagai profesi